Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang kebenaran Al-Quran? Dalam pencarian kebenaran, Al-Quran sering menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai kitab suci bagi umat Islam saja, tetapi juga sebagai karya yang menarik banyak perhatian dan minat para peneliti. Dalam dunia yang terus berkembang, kita sering menemui pertanyaan tentang bagaimana sebuah kitab kuno dapat tetap relevan dan akurat dalam era modern ini. Namun, tahukah kalian bahwa Al-Quran telah memberikan bukti-bukti konkret tentang kebenarannya? Mari kita jelajahi bersama 7 bukti penelitian yang menggugah tentang kebenaran Al-Quran. Yang pertama, keakuratan ilmiah. Banyak ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Bahkan meskipun Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, salah satu contoh yang sering dikutip dalam ayat-ayat yang menggambarkan pembentukan embrio manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat ke-12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah dan telah dijadikan menjadi segumpal darah, lalu kami ciptakan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kami ciptakan menjadi tulang-tulang, lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Penelitian ilmiah modern tentang perkembangan embrio manusia telah menunjukkan kesesuaian yang luar biasa dengan deskripsi dalam Al-Quran. Pembentukan embrio manusia dimulai dengan pembuahan sel telur oleh sperma, yang kemudian berkembang menjadi zigot. Nah, zigot ini kemudian membelah dan membentuk blastosista, yang berlanjut menjadi embrio dan akhirnya janin. Deskripsi ini sejalan dengan urutan yang digambarkan dalam Al-Quran, dari segumpal darah yang berkoagul hingga menjadi makhluk yang berbentuk lain. Sekarang mari kita lanjut ke bukti yang kedua, yaitu konsistensi internal, fenomena alam, dan kehidupan manusia. Al-Quran mengandung banyak ayat yang menjelaskan fenomena alam dan kehidupan manusia dengan konsistensi dan akurat. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah ayat-ayat yang menggambarkan siklus air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-21. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit lalu dijadikannya air itu menjadi sumber air yang mengalir di bumi. Kemudian dijadikannya dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam warnanya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengeringkan dan kamu melihat warnanya kuning, kemudian Allah menjadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Penelitian ilmiah modern telah menunjukkan kesesuaian yang luar biasa antara deskripsi dalam Al-Quran tentang siklus air dengan penemuan ilmiah. Siklus air melibatkan penguapan air dari permukaan bumi, pembentukan awan, presipitasi, hujan, salju atau embun, dan kemudian aliran kembali ke air laut atau sungai. Deskripsi ini telah ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan proses alamiah ini dengan akurat. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke bukti yang ketiga, yaitu kesesuaian dengan penemuan arkeologi. Hal ini menjadi salah satu bukti yang paling menarik untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Penemuan arkeologi seringkali mengungkapkan bukti-bukti yang memperkuat narasi-narasi dalam Al-Quran, baik tentang peristiwa sejarah, tempat-tempat yang disebutkan, maupun praktek-praktek budaya pada zaman itu. Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu seringkali mengandung deskripsi-deskripsi yang mengejutkan tentang kondisi geografis, sejarah, dan budaya pada masa itu, yang kemudian ditemukan sesuai dengan bukti-bukti arkeolog modern. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah penemuan kapal kuno di dekat Tel Aviv, Israel, yang dikenal sebagai kapal Nabi Nuh alaihissalam. Penemuan ini sesuai dengan kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh dan banjir besar. Kapal itu sendiri yang diperkirakan berasal dari 2500 sebelum Masehi memberikan bukti konkret tentang keberadaan banjir besar yang disebutkan dalam Al-Quran.
Selain itu, penemuan-penemuan arkeologi juga mengkonfirmasi eksistensi kota-kota kuno seperti Ur, Babylon, dan Memphis yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, penemuan-penemuan di situs-situs arkeologi Timur Tengah telah mengkonfirmasi sejarah dan kebudayaan yang dinyatakan dalam Al-Quran, memberikan tambahan dukungan atas kebenaran teks tersebut. Bahkan beberapa penemuan arkeologi telah membantu memahami konteks budaya dan sejarah yang terkandung dalam Al-Quran. Penelitian arkeologis di tempat-tempat seperti Petra di Jordania dan Istana Sargon II di Khorsabad, Irak memberikan wawasan tentang peradaban kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Kesesuaian antara Al-Quran dan penemuan arkeologi memberikan bukti yang kuat tentang kebenaran teks suci tersebut, serta memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan budaya di masa lalu. Sekarang kita lanjut ke bukti yang keempat, mengenai kesesuaian dengan ilmu kedokteran. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah kesesuaian antara isi Al-Quran dengan penemuan dan prinsip-prinsip ilmu kedokteran modern. Meskipun Al-Quran bukanlah buku ilmiah kedokteran, tetapi beberapa ayat dalam Al-Quran telah menyinggung masalah-masalah medis yang kemudian terbukti sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Hal ini menunjukkan pengetahuan yang luar biasa dari sumber ilahi tentang anatomi, fisiologi, dan prinsip-prinsip kesehatan yang baru diakui oleh ilmu kedokteran modern. Salah satu contoh yang paling menonjol dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang pembentukan janin. Al-Quran menjelaskan secara cukup detail tentang proses pembentukan janin dalam rahim ibu. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12-14 yang tadi kita sudah bacakan itu. Ayat-ayat tadi itu menggambarkan secara akurat tahapan-tahapan pembentukan janin yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern tentang embriologi. Ini mencakup pembentukan embrio dari sel telur dan sperma, pembentukan jaringan-jaringan awal, dan perkembangan sistem tulang dan otot. Kesesuaian antara deskripsi Al-Quran ini dengan penemuan ilmiah menunjukkan bahwa sumber pengetahuan Quran itu melampaui pemahaman manusia pada saat itu dan memberikan bukti yang kuat tentang kebenaran Al-Quran. Mari sekarang kita lanjut ke bukti yang kelima, yaitu bukti kesinambungan ilmiah seperti astronomi, biologi, dan geologi. Kesinambungan ilmiah merujuk pada konsistensi dan keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dalam topik-topik ilmiah yang beragam. Meskipun Al-Quran bukan buku ilmiah, seringkali menyentuh berbagai topik ilmiah seperti astronomi, geologi, biologi, dan lainnya. Bukti penelitian kebenaran Al-Quran dalam kesinambungan ilmiah adalah ketika ilmu pengetahuan modern menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Contoh dari kesinambungan ilmiah Al-Quran dapat ditemukan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, termasuk astronomi. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah deskripsi tentang alam semesta dalam Al-Quran, yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena alam. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, graf rotasi bumi, dan pergantian malam dan siang dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Tiap-tiap benda itu beredar di dalam garis edarnya masing-masing. Contoh tadi menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung kesinambungan ilmiah yang sesuai dengan pengetahuan modern dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi sumber pengetahuan yang relevan dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita lanjut ke bukti yang keenam, yaitu kesesuaian dengan ilmu linguistik. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah kesesuaian antara struktur dan keindahan bahasa Al-Quran dengan prinsip-prinsip ilmu linguistik modern. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang berumur ribuan tahun, namun kekayaan struktur bahasa dan keindahan sajaknya tidak hanya relevan bagi zamannya, tapi juga relevan dan menginspirasi hingga saat ini. Penelitian ilmu linguistik modern telah menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran memiliki keunikan dan khasnya dalam struktur, kosakata, dan gaya bahasanya yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pengetahuan manusia pada saat itu. Salah satu contoh kesesuaian Al-Quran dengan ilmu linguistik adalah penggunaan struktur dan gaya bahasanya yang bervariasi untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan efektif. Al-Quran menggunakan berbagai bentuk gaya bahasa seperti majas, metafora, simile, personifikasi, dan sebagainya untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks secara kreatif dan meyakinkan. Contoh nyata dari ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-164, di mana Allah berfirman,
Di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, dalam bahtera yang berlayar di laut, membawa barang yang berguna bagi manusia, dalam air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi setelah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dalam perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam ayat ini, Al-Quran menggunakan majas-majas seperti personifikasi atau memberikan sifat manusia pada benda mati untuk menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Penggunaan majas ini menambah keindahan dan daya tarik bahasa Al-Quran, sementara pesan ilahi yang disampaikan tetap jelas dan kuat. Kesesuaian ini dengan prinsip-prinsip ilmu linguistik modern menunjukkan bahwa struktur bahasa Al-Quran tidak hanya berasal dari kecerdasan manusia, tetapi juga merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang luar biasa dari sumber ilahi. Sekarang kita masuk ke bukti yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kesesuaian dengan fakta sejarah. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah kesesuaian antara keterangan-keterangan sejarah yang terdapat dalam Al-Quran dengan temuan-temuan sejarah dan penelitian ilmu modern. Al-Quran mengandung banyak keterangan sejarah mengenai peradaban-peradaban kuno, tokoh-tokoh sejarah, peristiwa-peristiwa penting, dan detail-detail sejarah lainnya yang sebagian telah ditemukan atau dikonfirmasi kebenarannya oleh peneliti sejarah dan arkeologi modern. Salah satu contoh kesesuaian Al-Quran dengan fakta sejarah adalah dalam keterangan tentang Fir'aun dan peristiwa pengejaran oleh Musa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan kisah Musa dan Fir'aun dalam beberapa surat, termasuk dalam surat Al-Qasas ayat ke-38. Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar-pembesar, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagimu selain dariku. Maka bakarlah bagiku batu dari tanah liat. Hai Haman, dan buatkanlah untukku sebuah menara, agar aku dapat naik ke tempat-tempat yang tinggi untuk melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar meyakini bahwa dia termasuk orang-orang yang dusta." Temuan arkeologi di Mesir, termasuk penemuan artefak-artefak dan inskripsi-inskripsi yang berkaitan dengan Fir'aun dan kerajaannya, mendukung keberadaan sejarah Fir'aun dalam Al-Quran. Beberapa penemuan ini memberikan bukti konkret tentang praktik-praktik pembangunan dan penggunaan menara pada masa itu, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kesesuaian antara keterangan dalam Al-Quran dan temuan arkeologi ini menegaskan kebenaran sejarah yang terkandung dalam kitab suci Islam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.